Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Jejak kehidupan masa lalu bangsa yang hidup di Taman Firdaus Khatulistiwa, Nusantara mengindikasikan sebuah kehidupan harmoni, holistik yang rahmatan lil alamin. Jejak kehidupan adiluhung masyarakat Nusantara lama atau kuno sangat dikenal dan diapresiasi tinggi oleh masyarakat dunia dengan karya-karya yang ditetapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage. Jejak budaya adiluhung yang holistik yang rahmatan lil alamin tersebut mengisyaratkan pesan-pesan ilahiyah yang diturunkan atau dibawa oleh para nabi dan rasul. Pertanyaannya adalah, siapakah nabi dan rasul yang diturunkan dan diutus ke tanah Nusantara untuk menata taman surga dunia ini? Lalu, dengan bahasa dan kitab apa mereka menyampaikan pesan-pesan ilahiyah itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikut pemaparan singkat yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan nabi dan rasul di Nusantara. Untuk setiap umat telah diutus pemberi peringatan kepada mereka yang menjelaskan ajaran tauhid dan syariat yang diturunkan untuk mereka. Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikitpun tidak dianiaya. Surat Yunus ayat 47. Untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah itu, Quran surat Ibrahim ayat 4 menyatakan, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." Dengan kitab peribadatan berbahasa setempat pada zamannya yang diwariskan dalam budaya adiluhung bangsa dalam bentuk local wisdom yang berketuhanan yang Maha Esa, tauhid dan berciri harmoni atau rahmatan lil alamin. Seperti kita pahami bersama bahwa esensi dari ajaran para rasul kapan dan dimanapun hanyalah satu, yakni tauhid, sebagaimana firman Allah, "Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang benar selain aku, maka sembahlah aku saja." Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Imam Al-Bahawi rahimahumullah menafsirkan makna perintah sembahlah aku dengan tauhidkanlah aku, merujuk dari Ma'alim At-Tanzil halaman 834. Menurut pakar tafsir Mufasirin, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, maka setiap kitab suci yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutus semuanya menyuarakan bahwa tidak ada ilah yang benar selain Allah. Akan tetapi kalian, wahai orang-orang musyrik, tidak mau mengetahui kebenaran itu dan kalian justru berpaling darinya. Maka setiap nabi yang diutus oleh Allah mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan fitrah pun telah mempersaksikan kebenaran hal itu. Adapun orang-orang musyrik sama sekali tidak memiliki hujah atau landasan yang kuat atas perbuatannya. Hujah mereka tertolak di sisi Rabb mereka. Mereka layak mendapatkan murka Allah dan siksa yang amat keras darinya. Merujuk dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Perlu kita ketahui bahwa ada rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Al-Quran menyatakan, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran surat An-Nisa ayat 163-164. Pada ayat lain,
Quran Surat Al-Mu'min ayat 78, Allah menyatakan, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jumlah para nabi dan rasul dinyatakan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah rasul?" Beliau menjawab, "Sekitar 300 belasan orang, banyak sekali." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 129 dan disahihkan Al-Albani dalam Al-Mishkah 5737. Kemudian dalam riwayat lain ditegaskan 315 orang. Kemudian dalam riwayat Abu Umamah bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, berapa jumlah persis para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah rasul, banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Sudah barang tentu Nusantara sebagai negeri terindah, terkaya dari negeri manapun ciptaan Allah di dunia ini, masyarakatnya dibimbing oleh nabi dan rasul-rasul di masa lalu, sehingga menghasilkan jejak sejarah yang adiluhung. Salah satu yang faktanya kini sedang banyak dikaji adalah keberadaan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai nabi yang diutus di negeri Nusantara Jawa dengan peninggalan jejak negeri Sabah. Dalam pengertian kami, Sulaiman memang sangat memenuhi syarat sebagai nama Jawa dengan pengertian su diartikan baik atau kebaikan, dan liman yang lima, kebaikan yang lima, merujuk rukun Islam. Sebab agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul kapan dan dimanapun dinamakan sebagai Islam, ketundukan, kedamaian. Sulaiman, Suliman sebagai nama Jawa sangat dimungkinkan. Dengan demikian, pesan-pesan harmoni yang sangat rahmatan lil alamin yang tertanam pada bangsa yang adiluhung dengan dilandasi oleh keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, kang murbeng dumati, yang menjadi local wisdom, dan dengan menggunakan bahasa lokal, misalnya bahasa Jawa kuno sebelum Nabi terakhir, sangat dimungkinkan adalah ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diturunkan di tanah Jawa. Perlu diingat, Nabi Isa alaihissalam, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, diutus hanya untuk menggembala domba-domba Israel, hanya untuk bangsa Israel. Hal ini sudah barang tentu di Nusantara ada nabi atau rasul yang diutus untuk menata kehidupan bangsa Nusantara. Bagaimana sikap seorang muslim dengan ajaran adiluhung bangsa yang demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Robnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dengan demikian, tidak sepantasnya kaum muslimin Indonesia saat ini menghadapkan secara diametral vis et vis penafsiran akan keislaman mereka saat ini, apalagi hanya sesuai aliran tertentu, dengan ajaran adiluhung yang ada di masyarakat yang boleh jadi
adalah ajaran para nabi dan rasul yang diutus di Nusantara sebelum Nabi Muhammad SAW. Sikap tasamuh dan tawadhu sangat perlu dikedepankan sehingga tetap terjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa yang semakin heterogen. Matur sembah nuwun sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu sakum dumati.